besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami kagum punya Engkau Tuhan. Percaya Tuhan, karena Engkau sumber kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sanjung Engkau. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Bersyukur Tuhan, karena kami tahu Kau selalu sangat baik buat kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur Tuhan. We give you thanks Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian kami bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu datang kepadamu. Terima kasih Yesus. Engkau sumber hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya.
you, Lord. You are here. Kau ada di tempat ini. Kau ada di tempat ini.
Amin. Saat menangis, saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan dengar. Mari boleh buka tangan kita, kau yang percaya. Let's sing. Saat Amin. Saat percaya, saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkata bahwa dalam segala hal Dia tahu, Dia mendengarkan kita. Setuju boleh katakan amin. Baik, hari ini saya ingin share firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya selalu ada cerita yang Tuhan tulis dalam hidup kita. Dan Dia tidak pernah mencatat cerita kekalahan kita. Setuju boleh katakan amin. Tapi Dia selalu mencatat cerita kemenangan setiap orang percaya. Dalam perjalanan kita mungkin akan ada banyak hal yang terjadi, Bapak Ibu. Tapi semuanya itu akan berpulang kepada setiap kita. Perjalanan yang panjang dalam setiap kehidupan orang percaya akan ada banyak keputusan-keputusan besar yang harus kita ambil. Setuju boleh katakan amin. Dan itu tidak akan pernah bisa diwakili oleh siapapun orang yang lain dalam hidup kita. Tetap akan menjadi keputusan kita, sehingga kemenangan itu menjadi hal yang mutlak buat orang percaya. Setuju boleh katakan amin. Karena Alkitab mencatat bahwa kita telah diberikan kemenangan yang luar biasa. Dia tidak bilang I will give you, tapi Dia bilang aku telah memberikan kemenangan. Dia telah berikan sesuatu yang bukan hanya kita olah lagi, seharusnya sudah menang dan kita berjalan di dalamnya. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya firman Allah berkata bahwa Yesus sudah memberikan kemenangan ketika Dia mati di atas kayu salib? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat, Dia katakan bahwa Dia sudah memberikan kepada setiap umat Allah kemenangan yang dahsyat. Dia katakan bahwa ada kemenangan yang luar biasa yang telah Dia nyatakan dalam setiap kehidupan orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Saudara, di balik setiap kemenangan itu ada keputusan-keputusan yang kita ambil. Setuju boleh katakan amin. Ada keputusan yang kita bisa ambil, keputusan yang kemudian membawa kita kepada kekalahan, atau keputusan yang membawa kita kepada kemenangan. Mungkin sebagai contoh, saudara, kadang kita memutuskan banyak hal ketika
kita mengikuti perasaan kita, based on your feeling, itu akan berubah-ubah. Bapak Ibu, setuju boleh katakan amin? Saya ada sedikit mungkin dari dulu ya, sebenarnya darah rendah, tekanan darah rendah. Jadi kadang kalau darah rendah itu lemesnya luar biasa sebenarnya. Tapi saya belajar, ya saya lakukan bagian saya, istirahat, kemudian saya makan yang sehat. Saya diajarin Bu Sanitri, saya praktek terus kunyit, jahe, dan itu sangat-sangat memberi semangat saya juga untuk saya perlu jaga. Tetapi setelah itu kita sendiri yang harus memutuskan. Setuju boleh katakan amin? Misalnya saya percaya saya perlu rest dan sebagainya. Dan kadang ya begitu ada sedikit tanggung jawab, misalnya saudara ya, saya beberapa kemarin begitu pulang itu aduh darahnya drop sekali ya. Tapi saya bilang enggak, saya istirahat. Dan kemudian saya pikir saya harus memutuskan juga bahwa tubuh ini juga bisa tunduk kepada kuasa Tuhan. Setuju boleh katakan amin? Jadi saya menyemangati diri saya. Saya mulai ingat bahwa keputusan saya akan menentukan ke depan. Kalau saya bilang saya lemes memang benar lemes. Saya udah lama istirahat, udah lama makan yang banyak dan semuanya, tetap bawaannya lemes. Itu kalau ditambah ada masalah, pas selesai, saya memang lemes. Dan kemudian saya bangun, saudara, saya perintahkan juga, saya memacu semangat saya juga. Karena firman Allah berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Itu gratis, tidak perlu bayar mahal. Setuju boleh katakan amin? Akhirnya saya mulai memikirkan hal-hal yang positif. Saya mulai memikirkan bahwa saya memang perlu rest, saya rest. Tapi setelah itu saya akan putuskan, saya sehat. Saya akan putuskan, saya ada pelayanan, saya mau maju. Saya makan yang baik, tapi saya juga semangat di dalam Tuhan. Dan ternyata mengalahkan semua hal-hal yang tadinya saya pikir, saya nggak bisa. Saya memang seperti ini terus menerus. Saya memang dari kecil saya darah rendah. Saya bilang enggak, saya cancel itu. Saya bisa, saya percaya Tuhan akan bekerja. Saudara, semangat kita untuk maju itu akan menolong kita. Contoh lagi, Bapak Ibu ada berapa di antara kita? Kadang kita, saya lagi gak pengen untuk menyembah. Saudara, dan benar kita memang lagi gak pengen menyembah. Misalnya, ada masalah, ada capek, atau ada sesuatu yang lain yang kemudian mengganggu pikiran kita. Kadang kita tidak ingin berdoa, ya kan? That's your feeling. Itu perasaan kita. Setuju boleh katakan amin? Ketika saya tidak ingin mengikut Tuhan sungguh-sungguh misalnya, aduh saya kayaknya gak bisa deh, pekerjaan ini kayaknya saya tidak mampu, dan yang lain. Itu feeling kita, perasaan kita. Tuhan bekerja di atas itu. Setuju boleh katakan amin? Dia bekerja di atas perasaan kita. Kadang kita memutuskan hal-hal yang besar itu dari atas perasaan kita. Ketika engkau di tengah pekerjaan, kemudian kau merasa bahwa saya kayaknya rasanya akan gagal, saya rasanya akan tidak mampu, dan yang lain, saudara. Dan kita akan memutuskan itu karena apa yang kita rasa. Padahal bukan yang kita rasa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Perasaan itu hanya sebuah perasaan. Yang setuju boleh katakan amin. Perasaan itu tidak bisa mengendalikan hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Orang merendahkan Anda, kalau Anda tidak izinkan, dia tidak bisa merendahkan kita. Setuju boleh katakan amin. Orang menutup jalan dan kita merasa down, itu tidak akan terjadi kalau Anda tidak mengambil keputusan setuju atau sepakat. Setuju boleh katakan amin. Memang ada keputusan-keputusan di depan mata, the real kehidupan kita, kenyataan ada, tapi kita tidak hidup atas dasar kenyataan. Setuju boleh katakan amin. Kita hidup tidak ada di atas dasar perasaan kita. Perasaan kita bilang begini, aduh kayaknya usaha saya tidak akan mungkin maju, aduh kayaknya saya ini usahanya bisa tutup di tengah jalan, usaha saya kayaknya tidak mampu untuk bertahan karena
karena sudah kelihatan tidak ada omset dan yang lain, dan kita mengalah di situ, dan kita kemudian memutuskan, iya betul, usahaku memang tutup. Tapi beda dengan Tuhan. Ketika seperti jalan tertutup, iman kita bangkit dan mengalahkan semua perasaan kita, dan itu akan membawa kita one step ahead, maju satu langkah lagi menuju kemenangan yang Tuhan berikan. Yang percaya boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Saudara, keputusan kita akan menolong Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Sekali lagi, keputusan kita untuk tidak mengambil keputusan-keputusan yang besar berdasarkan perasaan kita akan menolong kita untuk maju dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini, saudara. Di situ dikatakan dalam Roma 8 ayat ke-37. Di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, di situ saya melihat ternyata Tuhan kalau bekerja, Dia tidak based on our feelings, bukan di atas perasaan kita. Berapa di antara saudara di tengah keluarga rasanya Anda ingin menyerah? Saya ketemu beberapa keluarga Kristen yang mereka gak ngomong aja. Dia bilang, Bu, sudah lama kita ingin pisah, karena memang sudah tidak mampu. Bapak Ibu Saudara, saya bilang, Bu, semua orang kalau Ibu cek satu demi satu, semua ada masalah keluarga. Sepakat? Tidak ada orang yang hebat. Setuju boleh katakan amin? Semua ada. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan gereja besar, dan dia katakan, saya dan istri mengalami masalah yang besar, cuma orang gak tahu aja. Mereka fight every day. Artinya bukan berantem ya, tapi ada banyak hal juga perbedaan, ada banyak hal juga mereka lewati di sana. Tapi kan siapa Tuhan yang memimpin hidup kita? Kalau kita memutuskan keputusan karena perasaan, capek, kesel, jengkel, sakit hati, pahit, dan sebagainya turunannya, saudara tidak akan pernah bisa bertahan dalam masalah apapun. Sepakat ya? Orang yang bekerja, pengusaha, Bapak Ibu, bukan mereka tidak ada masalah. Setuju boleh katakan amin? Saya ketemu dengan banyak orang pengusaha, dia bilang, orang cuma tahu kelihatan kita di depan keren, tapi mereka tidak tahu bahwa betapa sulitnya berjuang di dalam banyak hal sampai ke titik mereka bisa melihat kemenangan yang luar biasa. Jalan-jalan yang terbuka, lebar, itu dihasilkan bukan dari perasaan. Setuju boleh katakan amin? Dan Tuhan mengajar kita, kemenangan itu bukan dari perasaan. Amin. Kalau Anda tidak suka, Anda down, Anda kesal, Anda jengkel, dan memutuskan, itu karena dari perasaan. Betul Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat ada anak-anak yang belum mencintai Tuhan, mereka mungkin hidup tidak sesuai yang Anda harapkan, dan Anda mulai pikir bahwa oh ya, kayaknya anak-anak saya akan seperti ini. Enggak Bapak Ibu. Kita bisa memiliki satu pengharapan yang luar biasa dan mempercayai bahwa anak-anak kita nanti akan mengalami sesuatu hal yang Tuhan kerjakan lewat bukan perasaan kita, tapi kekuatan di dalam perjalanan kita berjalan
dan memutuskan bahwa anak-anak saya akan menjadi anak-anak yang menang, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Dan itu terjadi bukan dari dasar perasaan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada berapa di antara kita kadang kita memutuskan setiap hari hanya dari kata orang, hanya dari apa yang kita lihat. Tapi Tuhan mau, jangan mau dipermainkan oleh iblis. Jangan mau untuk menyetujui apa yang iblis katakan. Iblis selalu akan mengatakan kita kalah. Pertanyaannya, orang benar bisa berpotensi kalah nggak? Bisa. Orang yang mencintai Tuhan bisa berpotensi kalah nggak? Bisa, Bapak Ibu, sangat bisa. Sebab itu ada banyak pengajaran yang bilang mau kita buat dosa sampai Tuhan datang pun sudah selesai. Halo. Kemarin saya ketemu satu orang dan dia bilang, iya Bu, dosa kita dari dulu, sekarang, sampai nanti Tuhan sudah ampuni. Memang betul, it is finished. Alkitab mencatat kita mesti berjuang masuk ke pintu yang sempit itu. Ada sebuah lagu yang berkata bahwa kalau kita maju, kalau kita tidak melihat kepada kesulitan-kesulitan yang ada, kita akan bisa melihat kemenangan yang Tuhan siapkan nanti di depan. Setuju boleh katakan amin. Kemarin datang suami istri dan mereka ingin bercerai. Datang lagi suami istri, ajak makan saya dan suami, mereka anak Tuhan dan ingin bercerai. Dan semua yang mereka katakan ketidakcocokan. Dan kemudian yang lain lagi mengatakan ya memang karena ada affair. Dan kemudian satu berkata lagi, saya tidak mampu lagi karena suami saya tidak mencukupi secara keuangan. Bapak Ibu Saudara, iblis akan menaruh semua hal yang buruk di depan dan mempengaruhi perasaan kita. Waktu kita menikah saya bilang, Bu, kita tidak pernah ada deal ya. Gak tahu yang lain. Kalau susah nanti tanggung masing-masing ya. Kan gak ada. Yang tidak masuk di pernikahan itu cuma kurus dan gemuk. Ya kan, kalau kurus, kalau gemuk tidak bersedia, gak ada kan, gak dicatat. Kecuali orang lain punya perjanjian ya, kita gak tahu. Tapi saudara, kita tidak pernah bilang kalau kamu susah, saya akan mundur. Kalau suami ibu lagi susah, ya udah ibu komplain terus. Ya udah, kan kita bisa menyesuaikan. Saya bilang, Bu, saya secara pribadi, saya percaya saya makan kangkung sambal everyday pun oke. Tambah tahu lah boleh. Bisa. Setuju boleh katakan amin. Ya kita bisa menyesuaikan. Kecuali ibu tidak bisa menyesuaikan, nah itu lain lagi. Karena ada saatnya Tuhan memberkati, ada saatnya kita bisa mencukupkan diri. Setuju boleh katakan amin. Kalau memang ibu tidak bisa beli yang lain-lain, kan bisa mencukupi. Bapak ibu mungkin boleh tanya sama suami saya, kapan saya suka minta, Dad beli ini, Dad. Malah suami saya yang suruh-suruh. Saudara, saya percaya bahwa kita bisa mencukupi kalau ada puji Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Tapi bukan itu masalahnya. Dia bilang gak bisa, Bu, suami saya tidak memberi. Ya penghasilannya lagi sedikit. Bu, saya bilang justru ibu mesti bantu dia. Tuhan lagi berkati ibu lewat, Tuhan lagi berkati lewat ibu. Justru ibu harus berdoa, nolong. Karena ketika suami dalam keadaan kondisi seperti itu, biasanya mereka menjadi minder. Benar gak? Biasanya mereka menjadi gampang marah. Karena secara pria itu, kalau mereka
tidak ada sesuatu yang dibanggakan, mereka akan menjadi stres. Karena pria itu kalau diusik yang lain gak apa-apa, tapi coba diusik harga dirinya, selesai saudara. Kalau diusik yang lain-lain, oh jelek, kurang cakep, gak apa-apa. Tapi kalau diusik soal tidak ada uang, tidak bisa memberkati, tidak bisa menyediakan yang lain, oh itu bahaya saudara. Karena pria itu punya otoritas, punya pride ya, punya kebanggaan, punya sesuatu yang dibanggakan tuh di situ. Sebab itu firman Allah berkata istri itu mesti tunduk and respect. Kalau perempuan dipuji-puji, waduh udah kemana saudara. Tapi pria nggak Anda puji, ganteng, minyak keren, nggak masalah. Nggak dipuji pun nggak masalah. Tapi ketika engkau direndahkan secara keuangan, secara otoritas, secara wibawa dan yang lain, selesai. Sehingga saya katakan, Bu, ibu harus menyesuaikan. Kali ini Tuhan berkati lewat ibu. Besok-besok Tuhan bisa buka jalan. 2 pasang suami istri tidak jadi bercerai. Satunya jadi, yaitu free will ya. Bahkan dia bukan hanya bercerai, dia meninggalkan imannya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu selalu memaksa kita? Enggak. Saya selalu ingat mama saya suka bilang, kamu terus berjuang apapun. Setuju, boleh katakan amin. Nah mungkin ada yang bertanya, banyak sekali yang bertanya, ada keluarga-keluarga yang sudah mengalami sebelumnya, yang sudah ditinggal oleh suaminya, atau istrinya sudah meninggalkan suaminya. Jujur, dari dulu saya punya beban, karena ada banyak orang yang, sorry saudara, kalau ada orang yang mereka berpisah atau bercerai, kadang kita sudah suka melihat, oh saudara, Anda tidak pernah tahu, karena yang sudah terjadi di masa yang lalu dan sulit untuk diperjuangkan. Ada case-case seperti itu yang saya tidak bisa bilang, aduh ibu kurang doa ya, nggak bisa. Itu urusan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Sudah terjadi jauh sebelumnya. Ada seorang suami istri datang kepada kami, suami istri, dan kemudian istrinya, dan dia bilang, apakah saya harus meninggalkan suami saya? Suaminya itu menjadi gila dan menyerang istri dan anaknya. Dan kemudian saya dan suami bilang, tidak boleh satu rumah karena dia pakai benda tajam. Ada seorang istri yang datang dan dia katakan, suaminya sudah 5 kali kawin. Apakah saya harus menunggu? Saya bilang, bagian kita cinta Tuhan, ikut Tuhan, bangun karir, bangun fokus anak-anak. Yang bagian lain yang kita tidak mampu, biarkan Tuhan yang turun tangan. Setuju, boleh katakan amin. Tetapi efeknya Bapak Ibu, yang dari dulu Tuhan kasih, ada banyak single mom yang kemudian tidak percaya diri. Bahkan kadang di gereja pun mesti ditanya, ada suami nggak, dan yang lain. Padahal mereka mencintai Tuhan Bapak Ibu, mereka mengasihi Tuhan, tetapi keadaan yang sudah terjadi tidak mudah untuk mereka perjuangkan dan untuk mereka membangun kehidupan. Sehingga saya percaya sekali ada banyak single mom yang luar biasa, yang akan dipakai oleh Tuhan, yang akan disertai oleh Allah. Mereka akan menjadi wanita-wanita yang dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Lepaskan pengampunan, bangun keluargamu, fokus membesarkan anak. Bagian yang lain Tuhan bisa kembalikan atau tidak, karena keputusan itu ada di manusianya. Setuju boleh katakan amin. Bagian kita bangun kehidupan yang baru bersama dengan Yesus, dan mereka adalah orang-orang yang dahsyat, layak diurapi, layak dipakai dengan dahsyat, layak mengalami kemenangan yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena saya percaya, saya ketemu dengan banyak orang single mom. Kemarin ada orang yang datang dan dia bilang dia ditinggal oleh suaminya, dipukul, diambil uangnya, dan kemudian mengalami keterpurukan. Saya bilang, bangun keluarganya, fokus dengan anak. Tuhan tidak tertidur. Setuju boleh katakan amin. Ada keputusan besar. Jangan pernah mengambil keputusan atas dasar perasaan. Anda akan terjebak di sana.
ketika ada teman mau lewat yang pernah menyakiti, ini kan di sini ya, darahnya udah darah Yesus, tapi lain ini. Putuskan, no, saya tidak hidup berdasarkan perasaan. Saya hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Tuhan bilang forgive, forgive. Setuju, boleh katakan amin. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, saya ketika mempersiapkan firman ini, ada satu dalam hati saya dan Tuhan taruh, Tuhan ingin melihat kita mengangkat panji kemenangan. Dia ingin kita lihat. Dia ingin melihat kita. Suatu waktu saya melihat ada seorang coach ya untuk basket perempuan. Dia melatih anak-anaknya, anak-anak pemain basket, saudara. Dan kemudian sampai dia marah kadang di lapangan karena dia pengen, ayo maju, kamu salah. Dia sampai teriak seperti itu. Kerinduannya dia latih dengan luar biasa, dengan kerinduan supaya bisa ada kemenangan, saudara. Saya waktu lihat itu sampai nangis. Saya pikir, oh iya, Tuhan juga seperti itu kadang-kadang dalam hidup kita. Kadang kita mau kalah, dia bilang maju. Aduh, kamu harusnya jangan itu, maju, maju, jangan menyerah, maju. Dia ingin kita mengangkat panji kemenangan. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang perlu kita lakukan, fight on, berjuang. Yang setuju boleh katakan amin. Perjuangan itu tidak bisa diwakili oleh orang lain. Alkitab mencatat, berjuanglah masuk ke pintu yang sesat, pintu yang sempit. Tidak banyak orang yang mau sampai ke sana. Saudara, Tuhan mau kita maju, Tuhan mau kita berjuang, saudara. Firman Allah berkata seperti ini. Ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa ketika Daud dia ingin mengantar makanan kepada kakak-kakaknya, dan kemudian dia ketemu dengan Goliat. Semua meremehkan dia. Semua bilang, kamu mah anak kemarin. Ya, yang lain-lain udah biasa. Kamu ngapain kamu di sini? Saudara, saya bacakan ayat. Apa yang Daud lakukan ketika dia ingin mengangkat panji kemenangan itu? Dalam 1 Samuel 17 ayat ke-35 sampai ke-37. Dia mendeklarasikan, dia ucapkan, orang-orang semua lari pada saat itu. Tapi Daud tidak. Dia lihat itu dengan satu mata iman, tapi dia tidak berhenti di situ. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 17 ayat 35 sampai ke 37 berkata seperti ini, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian ia berdiri dan menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dia mulai bilang bahwa dulu waktu aku di padang, dia katakan bahwa aku sudah terbiasa menghadapi beruang-beruang yang ganas. Dan dia katakan bahwa aku telah mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya ngomong kepada Saul ketika dipanggil, tapi kemudian apa? Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia mengucapkan deklarasi kata-kata iman bahwa dia pasti menang. Berapa di antara kita kadang-kadang, saudara, perkataan kita justru yang melemahkan. Perkataan kita justru banyak yang negatifnya. Perkataan kita banyak justru yang bertolak belakang. Kita perlu mendeklarasikan kemenangan kita. Setuju boleh katakan amin.
kita perlu mengucapkan kata-kata yang kemudian membawa kita sampai ke momen kemenangan itu. Apa yang dia katakan, saudara? Firman Allah berkata seperti ini. Dia katakan, engkau mendatangi aku. Dia katakan anjing ke aku, sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Dan Daud bilang apa, Bapak Ibu Saudara? Dia bilang bahwa aku tidak datang kepada engkau dengan kekuatanku, aku orang biasa, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia mengucapkan bahwa dia percaya bahwa dia akan mengalami kemenangan. Dia bilang, aku akan kasih mayat kamu ke burung-burung. Loh, itu belum terjadi, Bapak Ibu. Belum ada kemenangan, tapi Daud sudah mengucapkan perkataan kemenangan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudaraku yang kekasih, bahwa dalam kehidupan kita kadangkala kita menghadapi kesulitan yang tidak mudah, saudara. Kita perlu mendeklarasikan. Setuju boleh katakan amin. Kita perlu mengucapkan, saudara. Saya setiap hari mengucapkan juga anak-anak, keluarga, teman-teman, jemaat Tuhan, pekerjaan, atau apapun itu, saya ucapkan, saya percaya, dan saya berjalan menuju itu. Bapak Ibu, ada suatu cerita seorang Miss Universe. Kemudian dia berkata seperti ini ketika dia ada di perhelatan yang besar itu. Dia katakan seperti ini, bahwa waktu dia ingin mengucapkan terima kasih karena dia sudah menjadi Miss Universe, dia katakan seperti ini, Bapak Ibu, saya sudah melihat kemenangan itu puluhan tahun yang lalu. Anda lihat, saya sudah melihat kemenangan itu puluhan tahun yang lalu. Ibu Els melihat hari ini, tapi jangan lupa lihat tahun-tahun ke depan. Karena yang tahun ini bukan endingnya. Yang setuju katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah kita melihat sesuatu dan memutuskan, ya memang seperti ini. No, ucapkan kemenangan, ucapkan deklarasi iman, ucapkan perkataan-perkataan firman Allah, dan itu akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Itu tergantung dengan Anda dan saya. Saya sedikit bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Anak saya ada di Amerika. Itu ketika dia masih kecil, saya dan suami ke tempat Portland. Kami masuk ke situ, dan saya bilang sama suami, kok saya rasa ya bahwa Karen one day akan ada di sini. Dulu dia masih kecil. Kalau saya pulang ke Jakarta, kita bawa Barbie. Saudara tahu, saya datang menemui kepala sekolahnya. Oh, ini Karen masih kecil. Saya tanya, kalau mau masuk sini gimana ya? Oh, dia kasih tahu seperti itu. Oh iya, terima kasih. Saudara tahu, kami keliling tempat itu dan mulai mengucapkan, Tuhan, tempat ini, apa yang kami injak menjadi milik pusaka Tuhan. Tuhan bilang, Bilangan 14 ayat 28. Saya ucapkan, Bu Intan, saya ucapkan, boleh gak Tuhan, kami minta supaya one day anak kami boleh ada di Portland, bisa kuliah di sini. Duit gak ada, pungguk merindukan bulan. Suami saya meninggalkan pekerjaan di bank, dan kami hidup dengan iman every day. Can you imagine that? Tahun demi tahun, Bu Els, kami doakan. Tahun demi tahun saya punya mimpi, saya membayangkan. Semakin tidak ada jawaban, Bapak Ibu, semakin tidak ada kemungkinan.
Sampai suatu waktu kemudian anak saya ada di sana, dan itu yang membuat saya lihat Tuhan menghargai bukan perasaan, iman, deklarasi, dan maju. Karena kemenangan sudah Tuhan berikan bagi kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak datang kepada saya. Mamanya datang. Saya pernah mendoakan anaknya masih kecil. Ketika saya doakan, saya bilang, Bu, saya nggak tahu ya. Saya dapat impresi dalam hati bahwa saya nggak tahu ibu cek lagi dari Tuhan atau bukan. Anak ibu Andri akan ada di luar negeri. Ini orang sederhana, anak pendeta, sederhana Bu, mobil motor aja nggak punya. Pada waktu sederhana sekali. Bapak Ibu tahu, beberapa waktu kami ketemu, Sister Della ada. Mamanya bilang, aduh saya mau ketemu, saya mau ketemu. Dia bilang, Bu, doa ibu benar. Anak saya bisa dapat favor dan hari ini ada di Amerika. Dia bilang, Mam, foto sama Auntie Jacqueline ya. Foto, Mam. Aku mau bilang terima kasih. Doa Auntie dulu aku masih kecil. Dan mamanya tunjukin fotonya ada di Amerika. Dibayarin 0 rupiah, keluar uang, semua dibayarin. Saat kau penuh, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan berkati. Ketika saya sakit, suami saya tiap hari membayangkan saya kembali melayani Tuhan. Ketika saya tidak bisa jalan, saya nangis. Tapi kemudian saya membayangkan saya bisa melayani lagi. Saudara, putuskan. Kemenangan itu bukan berdasarkan perasaan. Amin. Dan kita perlu deklarasikan. Setuju, boleh katakan amin. Bapak Ibu pernah mendengar ketika ada pemilu, ada orang yang belum menang langsung deklarasi, kitanya ciut kan. Tapi kadang-kadang, saudara, yang Tuhan mau kayak gitu. Belum terjadi apa-apa, deklarasikan. Kita pengen anak-anak kita seperti apa, Bapak Ibu? Every day. Saya mau di jalan, di mana, saya ucapkan. Dan saya bayangkan. Saya tidak membiarkan, oh dia seperti ini, memang seperti ini, kayaknya susah. Saya ucapkan, saya bayangkan. Dan seperti Daud bilang, saya akan berikan ayatmu ke burung-burung. Dia belum mengalahkan Goliat. Setuju, boleh katakan amin. Perkataan kemenangan kita itu harus dideklarasikan. Cindy, ketika engkau melihat jauh ke depan, jangan lihat 2-3 tahun, lihat kemenangan di depan yang Tuhan siapkan, melebihi yang engkau pernah pikirkan. Dan itu harus dari saat ini. Setuju, boleh katakan amin. Bapak Ibu, pikirkan anak-anak kita yang masih kecil, 5-10 tahun ke depan. Ucapkan dari hari ini, yakinkan dari ini. Pikirkan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun, whatever. Alkitab mencatat, aku telah memberikan kemenangan kepada setiap orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta,
Bapak Ibu Saudaraku, saat ini Amin. keputusan kita itu yang menentukan Amin. apakah mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita atau tidak. Keputusan kita untuk mempercayai Tuhan, keputusan kita untuk melangkah dengan iman dan percaya bahwa mujizat itu akan terjadi atau tidak, itu ditentukan oleh saudara sendiri. Amin. Ketika kita ambil keputusan, aku percaya apapun situasi keadaan yang tidak baik apapun, tapi aku tetap percaya kepadamu dan aku tetap mau melangkah berjalan bersama Tuhan, melewati setiap badai tantangan. Dan aku percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi. Kesembuhan itu akan jadi milikku, pemulihan itu akan jadi milikku. Di dalam keluargaku aku percaya Tuhan, dan aku percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan saudara ambil keputusan, aku mau tetap jalan Tuhan bersama Tuhan, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar dan mujizat itu akan terjadi. Ketika saudara percaya, saudara akan melihat dan mengalami kesembuhan, pemulihan itu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Maka itu, berjalanlah bersama Tuhan dan katakan, aku percaya segala sesuatu mungkin bagiku bersama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggaku. Tuhan sanggup memulihkan kesehatanku. Tuhan sanggup memulihkan bisnisku. Tuhan sanggup memberikan masa depan buat aku. Aku percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka bagiku juga tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan Yesus, aku dipulihkan, disembuhkan, dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Malam ini, saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika aku mempercayai itu sepenuhnya, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, ketika kita meresponinya, kita mempercayainya, maka mujizat itu terjadi saat ini. Aku ingin mengalami mujizat Tuhan, angkat tangan kanan dan percaya apa yang menjadi seruan doa kita. Tuhan dengar, Tuhan sanggup memulihkan. Dan saat ini, kalau kau ingin mengalami itu, dan izinkan kami mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa maju. Ketika kita berdoa sepakat, saudara akan lihat mujizat itu terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, silakan maju ke depan kalau kau ingin didoakan. Dan saya percaya mujizat Tuhan itu masih terjadi. Saat menangis Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang dahsyat. saat kau perlu Tuhan. Mari kita percaya. Amin. Shandarata kaya ralabaya. Terima kasih Tuhan.
masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan hati kita. Dan saat ini Tuhan, kami hampiri Engkau, layakkan kami semuanya untuk boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami percaya ada kuasa-Mu Tuhan. Karena kami yakin buat perjamuan kudus ini, ketika kami makan roti merupakan persekutuan dengan tubuh, kami makan minum anggur Tuhan yang merupakan persekutuan dengan darah-Mu. Kami percaya kami akan alami kuasa mujizat terjadi atas hidup kami. Karena kami tahu Kau sudah menanggung sakit penyakit kami, Kau sudah menanggung semua persoalan kami. Kami percaya oleh kuasa darah dan bilur-Mu kami disembuhkan, dipulihkan. Kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami semuanya boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu angkat roti yang sudah Bapak Ibu sudah terima. Dan sebelum kita memakan, kita harus mempercaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sudah menanggung semua dosa, kesalahan, dan sakit penyakit kita. Dan pengorbanannya membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup saat ini ketika kita makan roti ini merupakan persekutuan tubuh. Kita percaya dengan iman bahwa apa yang kita akan makan di roti ini, kita imani dengan iman dalam nama Yesus bahwa ini merupakan persekutuan tubuh Yesus. Makanan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini, saudara yang sudah menerima anggur, angkat tinggi-tinggi, saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita bersyukur, berterima kasih. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya saat ini kuasa-Mu mengalir atas kami. Kami percaya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan kami tahu kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Jalan keluar yang Tuhan sudah berikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Kemuliaan Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberi karena kita mengasihi, kita memberi karena kita mencintai. Dan persembahan itu adalah bagian daripada ibadah ini. Dan persembahan itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan berikan yang terbaik. Dan sebelum kita memberi, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dan kasih-Mu buat setiap kami. Dan saat ini kami akan memberi yang terbaik. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap taburan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Mari silakan berikan yang terbaik Bapak Ibu Saudaraku. Juga nanti ada QR. Bapak Ibu Saudaraku juga bisa men-scan QR ini dan mentransfer melalui rekening juga yang tertera. Dan juga Gereja Revival Worship Church akan Saudaraku memulai ibadah ya di lantai 36. Dan doakan untuk renovasi semua persiapan dan banyak kebutuhan. Bisa Bapak Ibu saudara lihat di sini alat musik, lighting, sound system dan segalanya. Dan saya percaya Tuhan pasti menyediakan semua itu. Mari berikan yang terbaik sambil kita memuji dan memuliakan Tuhan. Worship His holy name.
percaya Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Dan terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada saat ini Tuhan, kami merindukan berkat-Mu turun atas kami. Saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu, dan saat ini Tuhan layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat Tuhan atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan para Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.